Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syaiful Rizal dari kelas D2 PGMI. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengelolaan ruang kelas. 1. Penataan ruang kelas. Penataan ruang bertumpu pada penetapan tempat duduk siswa dengan format memudahkan siswa dalam memandang gurunya. Biasanya hal ini dipengaruhi jumlah siswa dalam satu kelas. Jumlah siswa yang tidak terlalu banyak akan memudahkan siswa untuk menata meja dan kursi, agar dimanapun siswa duduk, mereka tetap bisa memperhatikan guru saat mengajar. Berbeda bila kelas terlalu padat dan banyak siswa. Biasanya siswa yang duduknya paling belakang dan pojok akan kesulitan memandang guru karena tertutup dengan siswa lainnya. Siswa juga memerlukan ruang yang cukup agar bisa menempatkan buku dan alat-alat tulis mereka, sehingga saat mereka membutuhkan sesuatu, mereka bisa dengan mudah menemukannya. Misalnya, saat siswa membutuhkan penghapus, mereka tidak perlu bingung mencarinya karena mereka punya tempat yang cukup untuk meletakkan penghapus di atas meja. Formasi tempat duduk siswa juga perlu diubah dalam jangka waktu tertentu. Perubahan formasi tempat duduk perlu dilakukan agar siswa tidak bosan di kelas. Siswa perlu mengenal lebih dekat dengan teman-teman mereka dalam satu kelas, sehingga mereka tidak jenuh belajar. Siswa pun perlu merasa nyaman saat berada di kelas, jauh dari bau yang tidak sedap, suara berisik, cahaya yang terlalu menyilaukan, dan lain sebagainya. Hal ini akan mempengaruhi konsentrasi anak saat belajar. 2. Mengantisipasi kondisi kelas. Kondisikan semua siswa dengan baik secara fisik maupun psikis, termasuk siswa yang terlambat masuk ke dalam kelas. Sebelumnya, siswa benar-benar siap, jangan memulai mengajar. Ada kalanya saat kita masuk kelas, suasana kelas sangat gaduh atau anak berjalan ke sana kemari dari tempat duduk mereka. Sebagai pendidik, kita tidak boleh menoleransi hal ini. Sejak awal tahun ajaran, seorang pengajar harus menetapkan suatu aturan bahwa setiap ada guru yang masuk kelas dan hendak mengajar, siswa harus langsung memberikan salam. Saat siswa memberikan salam, mereka harus melakukannya dengan sopan santun. Hal ini akan memudahkan kita dalam proses belajar mengajar selanjutnya. Bagaimanapun, anak-anak perlu belajar untuk bisa fokus dan memperhatikan guru sejak awal pembelajaran. Kalau ada murid yang terlambat, berhenti sejenak mengajar. Perhatikan siswa yang terlambat agar untuk mengikuti pelajaran dengan baik dan maksimal. Kalau tidak boleh jadi siswa yang terlambat, ini berpotensi untuk mengganggu proses pembelajaran dan menyulitkan pengelolaan kelas. 3. Tetapkan aturan dengan tegas namun bersahabat. Saat ada siswa melakukan pelanggaran, kita harus tegas dalam memberikan konsekuensi. Sesuai dengan aturan yang telah disepakati, alangkah lebih baik bila aturan dibuat bersama. Siswa sejak awal tahun ajaran saat membuat suatu aturan dan metode pemberian konsekuensi. Kita perlu mengajak siswa untuk bekerja sama sehingga saat mereka melakukan pelanggaran dan menerima konsekuensi, mereka bisa menerimanya dengan baik. Kalau ada murid yang terlambat, berhenti sejenak mengajar.
Perhatikan siswa yang terlambat. Ajak untuk mengikuti pelajaran dengan baik. Kalau tidak boleh, jadi siswa yang terlambat ini berpotensi untuk mengganggu proses pembelajaran dan menyulitkan pengelolaan kelas, atau istilahnya itu mengganggu pada teman yang lainnya pada saat proses pembelajaran dimulai. 4. Pastikan siswa tetap fokus. Beberapa siswa mungkin tidak fokus dengan materi yang kita berikan. Ada banyak sebab mengapa siswa bisa tidak fokus pada pelajaran. Bisa karena ngantuk, bosan, capek, dan sebab lainnya. Sebab pendidik kita harus memiliki banyak cara agar siswa tetap fokus memperhatikan saat pembelajaran. Beberapa cara yang bisa kita praktekkan atau kita terapkan adalah dengan memberikan pertanyaan kepada siswa dengan cara menunjuk siswa atau terutama yang terlihat kurang fokus, mengajak siswa melakukan ice breaking dan kejutan-kejutan menarik lainnya. Kelima, serius tapi santai. Mulailah mengajar dengan serius. Bila sudah berhasil menggiring siswa dalam suasana demikian, atur irama pembelajaran menjadi santai, kemudian serius lagi. Dan begitu seterusnya. Kalau serius melulu, siswa akan ngantuk atau bosan mengikuti pelajaran. Makanya, perlu juga pembelajaran diselingi dengan humor atau intermezzo sebagai penyegaran bagi siswa. Ada kalanya kita mengajak siswa untuk serius dalam memperhatikan dan mengikuti pelajaran. Namun, tidak ada salahnya juga bila kita mengajak siswa untuk tertawa dengan humor-humor segar atau lelucon. Hal-hal yang bersifat humor bisa diberikan kepada siswa berupa cerita, ekspresi wajah, bernyanyi lagu lucu, dan hal-hal yang bersifat atau bersikap humor lainnya yang bersifat mencairkan suasananya. Yang keenam, jangan biarkan ada waktu tersisa yang kosong. Ada kalanya saat kita usai mengajarkan semua materi pelajaran, kita masih memiliki siswa atau kita masih memiliki sisa waktu antara 5 hingga 10 menit. Sehingga pendidik yang baik, kita tidak boleh membiarkan anak-anak menganggur di sisa waktu tersebut. Di waktu siswa tersebut, kita bisa memberikan pengayaan, mengajak anak nonton film pendek yang berhubungan dengan pelajaran, memberikan tanya jawab, memberikan soal latihan dan aktivitas lainnya. 7. Bersemangat sejak awal pembelajaran. Sejak awal pembelajaran kita perlu menunjukkan semangat yang baik. Jangan sampai kita terlihat lelah, mengantuk, sedih, dan keadaan hati yang tidak baik lainnya. Perasaan negatif bisa membuat siswa kehilangan semangat. Sebagai pendidik, kita perlu belajar mengelola emosi. Keterampilan pendidik dalam mengelola emosi bisa membuat siswa merasa nyaman dan lebih bersemangat dalam belajar. Kalau ada murid yang terlambat, berhenti sejenak mengajar. Perhatikan siswa terlambat agar untuk mengikuti pelajaran dengan baik. Kalau tidak, boleh jadi siswa yang terlambat ini berpotensi untuk mengganggu proses pembelajaran dan menyulitkan pengelolaan kelas. 8. Posisi berdiri ketika mengajar. Ketika mengajar, guru perlu mengatur posisi berdiri. Ini bertujuan untuk mengendalikan siswa keseluruhan. Jangan itu saja siswa yang menjadi pusat perhatian guru. Selain itu, guru jangan terlalu sering membelakangi siswa karena menulis di papan tulisnya. Sebaliknya, guru-guru menulis dengan posisi menyamping
sehingga siswa dapat terpantau. Jadi pada kesimpulannya tentang pengelolaan ruang kelas, yakni pertama, dari pengertian pengelolaan ruang kelas adalah suatu usaha yang dengan sengaja dilakukan guna mencapai tujuan pengajaran. Kesimpulan sederhananya adalah pengelolaan kelas merupakan kegiatan pengaturan kelas untuk kepentingan pengajaran. 2. Tujuan pengelolaan ruang kelas adalah menyediakan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. 3. Peran guru dalam strategi pengelolaan ruang kelas adalah guru sebagai demonstrator, guru sebagai evaluator, guru sebagai pengelola kelas, dan guru sebagai fasilitator. 4. Prinsip-prinsip pengelolaan ruang kelas adalah hangat dan antusias, tantangan, bervariasi, keluasan, penekanan pada hal-hal yang positif, penamanan disiplin diri. Yang kelima, pendekatan-pendekatan dalam pengelolaan ruang kelas terdiri dari pendekatan kekuasaan, pendekatan ancaman, pendekatan kebebasan, pendekatan resep, pendekatan pengajaran, pendekatan perubahan tingkah laku, pendekatan sosio-emosional, pendekatan kerja kelompok, dan pendekatan elektis atau pluralistik. 6. Dalam mengatur ruang belajar, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah ukuran dan bentuk kelas, bentuk serta ukuran bangku dan meja anak didik, jumlah anak didik dalam kelas, jumlah anak didik dalam setiap kelompok, jumlah dalam kelas. 7. Masalah dalam pengelolaan kelas adalah kurang kesatuan, tidak ada standar perilaku dalam bekerja kelompok. Reaksi negatif terhadap anggota kelompok, kelas mentolerasi kekeliruan temannya, mudah mereaksi negatif atau terganggu, misalnya didatangi monitor, moral rendah, permusuhan, tidak mampu menyesuaikan dengan lingkungan yang berubah. Dan juga dalam permasalahan yang timbul dalam pengelolaan ruang kelas, keanekamacam masalah perilaku siswa itu menimbulkan beberapa masalah pengelolaan kelas. Menurut Made Pidarta, masalah-masalah pengelolaan kelas yang berhubungan dengan perilaku siswa adalah kurang kesatuan dengan adanya kelompok-kelompok, klik-klik, dan pertentangan jenis kelamin. Kedua, tidak ada standar perilaku dalam bekerja kelompok, misalnya ribut, bercakap-cakap, pergi ke sana kemari, dan sebagainya. 3. Reaksi negatif terhadap anggota kelompok, misalnya ribut, bermusuhan, mengucilkan, merendahkan, kelompok bodoh, dan sebagainya. 4. Kelas mentolerasi kekeliruan temannya, ialah menerima dan mendorong perilaku yang siswa yang keliru. 5. Mudah bereaksi negatif atau terganggu, misalnya didatangi monitor, tamu-tamu, iklim yang berubah, dan sebagainya. Yang keenam, moral rendah, permusuhan dan agresif, misalnya dalam lembaga dengan alat-alat belajar
kurang uangnya atau kekurangan uang dan sebagainya. Tidak mampu menyesuaikan dengan lingkungan yang berubah seperti tugas-tugas tambahan, anggota kelas yang baru, situasi baru dan sebagainya. Kegiatan interaksi edukatif dengan pendekatan kelompok menghendaki peninjauan pada aspek perbedaan individual anak didik. Postur tubuh anak didik yang tinggi sebaiknya ditempatkan di belakang. Anak-anak yang mengalami gangguan penglihatan atau pendengaran sebaiknya ditempatkan di depan kelas. Dengan begitu, maka anak didik yang minus atau mata anak didik yang minus dapat melihat tulisan di papan tulis dengan cukup baik. Penempatan anak baik yang mengalami gangguan pendengaran di depan akan mempermudah si anak untuk menyimak apa yang disampaikan oleh gurunya. Pengaturan tempat duduk sebenarnya akan berhubungan dengan permasalahan siswa sebagai individu dengan perbedaan pada aspek biologis, intelektual, dan psikologis. Tetapi di dalam perbedaan dari ketiga aspek itu ada juga terselip persamaannya. Persamaan dan perbedaan dimaksud adalah 1. Persamaan dan perbedaan dalam kecerdasan atau inteligensi. 2. Persamaan dan perbedaan dalam kecakapan. 3. Persamaan dan perbedaan dalam hasil belajar. 4. Persamaan dan perbedaan dalam bakat. 5. Persamaan dan perbedaan dalam sikap. 6. Persamaan dan perbedaan dalam kebiasaan. 7. Persamaan dan perbedaan dalam pengetahuan atau pengalaman. 8. Persamaan dan perbedaan dalam ciri-ciri jasmaniah. 9. Persamaan dan perbedaan dalam minat. 10. Persamaan dan perbedaan dalam cita-cita. 11. Persamaan dan perbedaan dalam kebutuhan. 12. Persamaan dan perbedaan dalam kepribadian. 13. Persamaan dan perbedaan dalam pola-pola dan tempo perkembangan. 14. Persamaan dan perbedaan dalam latar belakang lingkungan. Berbagai persamaan dan perbedaan kepribadian siswa di atas berguna dalam membantu usaha pengaturan kelas, terutama berhubungan dengan masalah bagaimana pola pengelompokan siswa guna menciptakan lingkungan belajar yang aktif dan kreatif, sehingga kegiatan belajar yang penuh kesenangan dan bergairah dapat bertahan dalam waktu yang relatif lama. Sekian dari presentasi dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.